Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita akan berkunjung ke rumah yang luas bangunannya itu cuma 22 meter persegi. Dan kita akan ketemu sama ownernya, yuk. Halo, salam kenal. Nama aku Marco. Aku arsitek sekaligus yang mendesain rumah di belakang ini. Selamat datang di MG Villa. Selamat siang Mas Marco. Siang Mas. Apa kabarnya? Baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. Oke, nah ini kan kita mau berkunjung ke rumahnya Mas Marco berarti ini ya? Betul. Yang beliau ini sekaligus arsitek dan Ya. desainer rumah tersebut. Desainer, betul. Oke, nah Mas, kita boleh bahas dulu nggak Mas dari depan? Karena pasti udah pada Oke. penasaran nih teman-teman. Kok bisa rumahnya 22 meter persegi yang mana? Karena ini rumahnya kan Ya, dua ini lantai rumah utama sebenarnya. Jadi kita bikin rumah di belakang, rumah kecil di belakang yang terpisah secara akses dan secara sirkulasi ya, kurang lebih gitu. Secara psikologis ruang kita pengennya rumah itu seperti villa. Oke. Gitu, makanya kita namakan MG Villa. MG Villa. M itu nama saya, Marco. Mhm. G itu G, nama istri. Oh, oke. Gitu, Gisela. Begitu Makanya MG Villa. namanya kenapa MG Betul. Villa. Dan berarti ini emang secara akses seperti yang Mas Marco bilang Betul. benar-benar terpisah ya dari Betul, rumah utama terpisah. ya. Jadi walaupun secara psikologis kita pengen seperti villa, tapi secara tipologi bangunan sebenarnya bukan villa, Oke. tapi namanya ADU atau Accessories Dwelling Unit. Oke. Gitu. Accessories Dwelling Unit itu adalah rumah yang berada di dalam satu kafling dengan rumah utama, kurang lebih gitu. Tapi dia memiliki akses dan sirkulasi yang terpisah, kurang lebih gitu. Oke. Boleh sambil kita ke sini Mas, karena Boleh. teman-teman pasti udah pada penasaran. Boleh? Nah, Nah, ini jadi ini akses ruang utama sebenarnya. oke. Mm-mm. Ini Jadi akses ya, rumah utama. parkir kita sharing, teras utama ini kita sharing. Mhm. Nah, untuk rumah ADU-nya itu ada di belakang di sini. Oke. Jadi kita bikin akses terpisah gitu. Oh, jadi Kurang bener-bener kita harus nih teman-teman baru kelihatan kita melewati koridor ini dulu ya Mas ya. Betul. Jadi ini sebenarnya dulu bagian dari ruang utama. Mhm. Makanya ini kita dinding non permanen ya. Oke. Oh ya drywall ya. Drywall. Lantainya pun juga ini lantai existing yang udah ada. Jadi kita cuman bikin drywall non permanen aja gitu supaya suatu saat kalau mau dibongkar lagi bisa, kurang lebih gitu. Nah, koridor ini juga sebagai ruang transisi menciptakan psikologis yang terpisah ya antara luar dan dalam gitu kurang lebih. Oke. Jadi Jadi ini ketika kita mau masuk ke rumahnya tuh juga oh ya lewat outdoor lagi dulu iya gitu betul, ya. lewat koridor ini. Jadi secara psikologis jadi terpisah nih dari rumah utama gitu. Nah, nanti ketika udah nyampe si rumah ADU-nya, itu nanti ada semacam ekosistem terpisah lah, kurang lebih gitu. Oh, ini pun sama rumah utama dipisah sama roster gini ya Mas ya? Betul, dipisah. Tetap masih bisa berkomunikasi cuman Betul. tetap Tapi ada privasi. Tetap ada privasi, betul. Tapi kalau mau teriak-teriakan, saut-sautan masih bisa. Oke, mau diteriakin dulu Mas mungkin. Nah, kenapa Mas dibikin ADU ini Mas? Jadi dulu awalnya saya baru nikah ya, kurang lebih gitu. Pilihannya memang antara kita sewa rumah atau tinggal di rumah orang tua dulu, sementara sambil nabung untuk bisa beli rumah ya, kurang lebih gitu. Terus kita ambil jalan tengahnya ya kita di rumah orang tua, tapi kita bangun sendiri, kurang lebih gitu. Jadi tetap ada privasi, tetap terpisah secara aktivitas. Jadi ya untuk kenyamanan juga lah ya, bagi dua keluarga yang terpisah gitu. Oke. Jadi jalan tengahnya lah, kurang lebih. Jadilah Seperti itu. ini MG Villa ini. Jadilah MG Villa. Oke. Dan Nah. pas sampai belakang ini Ya. baru kayak kelihatan semua ya Mas ya. Ada Betul. tamannya, ada terasnya. Betul. Jadi tadi setelah lewatin koridor, ini ruang pertama yang kita lihat dari MG Villa. Jadi ini kita memang desain ini sebagai pusat gravitasi dari MG Villa itu. Oh. Makanya ruang pertama yang kita sampai itu ya taman ini dulu. Jadi nggak masuk ke rumah dulu baru ada taman ya. Berbeda dari desain rumah pada umumnya kurang lebih gitu. Oh. Jadi kita mau jadi ini pusatnya lah kurang lebih gitu. Oke. Sekaligus juga ya karena letaknya di belakang juga jadi unexpected bahwa ini punya taman tersendiri yang Iya. terpisah kurang lebih gitu. Bener sih, karena aku pikir kan oh ya udah dia nggak punya area taman sendiri, ternyata punya ya. Ternyata punya, betul. Dan ini jadi orientasi ruangannya lah. Makanya jendela besar, orientasinya ke taman ini. Dan ini lebarnya berapa sih Mas? Lebar keseluruhan bangunan ini cuma 4,5.
Oh, 4,5. Kalau jendelanya ini sekitar 3 meter lah. Ini kan masih ada ya. Masih ada sisaan bangunan yang sana ya? Betul. Oke. Jadi 4,5 meter. Taman ini sendiri sekitar 3,5 kali 3. Berarti total luas tanah dan bangunan untuk MG Villa ini berapa, Mas? Luas tanahnya 34 meter persegi. Oke. Untuk bangunannya sendiri itu 22 meter persegi. Dan itu pun sebenarnya udah cukup ya untuk kita hidup sehari-hari juga. Betul, sudah cukup untuk pasangan muda, dan kita juga waktu awal punya anak sempat juga di sini juga 3 bulan pertama lah, dan itu masih cukup walaupun harus ngeluarin sofa terus bedbox taruh situ. Oke. Tapi masih cukup kurang lebih gitu. Dengan perencanaan yang baik sebenarnya harusnya bisa cukup sih kurang lebih gitu. Oke. Nah, boleh kita melihat, Mas, sambil melihat ke dalamnya. Oke, silakan. 22 meter persegi itu seperti luasan apartemen studio berarti ya? Betul, sebenarnya secara luasan seperti apartemen studio, tapi rasanya seperti apartemen 1 bedroom. Iya. Kurang lebih gitu. Dengan perencanaan yang baik. Oke. Nah, ini seperti apa, Mas? Cerita layout ruangnya di dalam sini, Mas. Oke, jadi memang kita karena letaknya di belakang, kita harus desain compact mungkin, seefisien mungkin, dan kalau bisa semua fungsi itu sifatnya multifungsi ya, kurang lebih gitu. Jadi ini ruang open plan living dining kitchen gitu. Ini bisa kita lihat kitchen, kita mulai dari kitchen dulu ya. Ini lumayan compact ya kitchennya. Jadi ini lebarnya cuma sekitar 3 meter lebar ruangan ini, ke sana 4,5 meter ya. Jadi ini kitchennya cuma sekitar 3 meter kurang lebih gitu. Tapi udah bisa cukup untuk ada kompor, ada sink, ada kulkas. Nah, terus di bawah kompor ya tentunya ada gas ya. Gas dan dulunya sih kita tempatin galon gitu, karena ini nggak ada dispenser kan. Jadi galon di bawah sini buat minum ya, kurang lebih gitu. Nah, terus yang tengah ini untuk itu tadinya mesin cuci, laundry. Cuma karena udah lama nggak kita tinggalin, kita cabut juga gitu kurang lebih. Nah, terus yang di bawah sini ya storage lah, area kotor lah kurang lebih gitu. Bener sih, karena teman-teman tuh biasanya juga pasti menanyakan, apalagi rumahnya kan kompak nih ya, Mas ya. Betul. Gimana cuci jemurnya gitu kan? Cuci jemur di luar, karena ini taman. Jemurnya bisa di situ. Taman, betul. Dan ini kebetulan tamannya nggak langsung jalan juga, jadi betul. Privasi masih jadi aman. Privasi, nggak apa-apa lah jemur-jemur di, karena nggak ada orang juga gitu. Oke, gitu. menarik. Nah, kalau yang atas-atasnya ini, Mas, untuk apa? Ini tempat penyimpanan aja sih, piring, apapun lah. Ya, storage kitchen set gitu ya. Sempat juga taruh air fryer di sini, semua appliances lah, rice cooker, botol-botol tumbler. Nah, terus kita rasa juga ada yang kurang ya, karena istri kan pasti protes nih, kitchennya kecil banget gitu. Ya, benar. Di mana naruh ini spatula, naruh apa gitu kan. Nah, makanya kita buat ini si meja dining, itu multifungsi sebagai penyimpanan si kitchen juga, kurang lebih gitu. Oh. Jadi sendok, garpu, alat-alat masak bisa taruh di bawah gitu ya. Sini juga ya, Mas ya? Betul. Oh iya. Cuman pertanyaanku, kenapa ada kursi seperti kursi kerja juga nih, Mas? Karena kan saya kebanyakan kerja di rumah ya. Oke. Awalnya memang kita kursinya nggak begini, kursi makan biasa. Cuma karena saya kebanyakan di rumah, kerja di rumah, kayaknya lebih nyaman pakai kursi kerja gitu. Akhirnya kita ganti. Sekalian jadi ruang makan juga ruang kerja juga? Ruang kerja juga. Jadi ini multifungsi lah, kurang lebih gitu. Wih, cakep. Keren. Jadi memanfaatkan semua lahan secara efisien? Betul. Kita harus muter otak gimana caranya supaya cukup gitu ya, kurang lebih. Dan ternyata cukup sih, kurang lebih gitu. Ini untuk kulkasnya di sini? Kulkas, betul. Oke. Terus ada apa lagi nih, Mas, bagian depannya sini? Nah ya, ini living ya. Ada sofa, cukup simple. Nah ini sofanya juga kita pilih sengaja yang sofa lipat bisa jadi bed ya. Kalau misalnya ada tamu, ada teman nginep, bisa tidur di sini, kurang lebih gitu. Jadi bisa dibuka jadi bed. Nah terus ya ini lemari baju yang kita jadiin juga buat TV ya, kurang lebih gitu. Oke. Jadi di tengah ini TV. Nah ini lemari baju lah. Kompartemen baju ya sini ya? Betul, kompartemen baju. His and her lah, kurang lebih kiri dan kanan. Cuman tetap ada ya buat TV-nya ya? Betul, tetap ada buat TV-nya. Ini juga buat pakaian nih, drawer. Bener-bener ini loh, manfaatinya, wah. Ya, betul. Oke. Jadi beneran secara, kan emang ruang terbatas banget ya. Aku juga nggak pikir dan kalau ternyata bisa jadi satu ini dan works juga ya, Mas ya? Dan works juga. Terus ya enak juga nih kerja sambil nonton, makan sambil nonton. Cuman aku melihat ini kayaknya sofa bednya tiba-tiba jadi pendek nih ya, Mas. Iya. Jadi ini dulunya sebenarnya ada kakinya. Oke. Sebenarnya ada kakinya. Nah terus karena punya anak, ini kan jadi dikeluarin.
ya karena di luar jadi rusak lah kurang lebih gitu. Oke. Terus ya kita bawa lagi masuk kakinya tapi udah rusak ya kita copot kakinya. Oke. Gitu. Jadi ya jadi sofa lesehan. Gitu kurang lebih. Dan untuk ini kan secara ruang emang juga terbatas. Cuman kulihat di sini tetap mempertimbangkan untuk sirkulasi udara dari yang tengah sini ya Mas ya? Betul. Desain awal memang kita sangat concern dengan pencahayaan alami dan sirkulasi udara. Jadi kita pengennya semua ruangan, literally semua ruangan itu punya akses langsung ke matahari dan udara ya kurang lebih gitu. Nah makanya ini kita sisain lahan sedikit. Ini 70 cm lebarnya. Wow. Ini namanya yang sering disebut light well atau sumur cahaya lah kurang lebih gitu. Nah ini fungsinya supaya si kamar tidur dan kamar mandi tetap dapat akses cahaya langsung yang langsung dan sirkulasi udara kurang lebih gitu. Sekalian buat taruh-taruh alat-alat mechanical electrical plumbing lah kurang lebih gitu. Utilitasnya jadi ditaruh di sini ya. Ini outdoor AC di sini. Cuman berarti kalau untuk kelistrikan dan air masih ngikut dari rumah utama Mas? Masih ngikut dari rumah utama. Karena pada secara administrasinya ya, ini tetap satu rumah sebenarnya. Iya sih ya. Hanya kita manipulasi saja supaya kesannya 2 rumah. Secara sistem tetap satu. Tapi ini ya, wah keren. Dengan adanya ini aku lagi membayangkan kan kalau ini nggak ada, wah Gelap kamar, semua ya. Kamar tidur gelap, kamar mandi gelap. Ya bisa kita lihat lah kamar tidurnya terang gitu, dapat cahaya. Iya sih. Bahkan ada view dari taman kecilnya dikit di situ ya, hijau-hijaunya ya Mas ya. Ya refreshing lah. Karena kan kadang-kadang rumah kecil itu nyiptain psikologis yang nggak sehat ya, karena kecil kesannya sumpek gitu ya. Sumpek. Nah, kita pengennya nggak pengen itulah kurang lebih gitu. Jadi walaupun kecil, tetap punya akses matahari, tetap punya sirkulasi udara. Jadi secara psikologis juga terasa segar, terasa uplifting, tidak suram. Iya, tidak suram. Nah, ini Mas, ruangannya ini yang area tidurnya ukurannya berapa Mas kesana kesini? Jadi ini sebenarnya bagian dari si bangunan utama. Oke. Gitu. Tadinya nih ada pintu nih di sini. Oh. Gitu. Mungkin teman-teman nebak ini lekasnya di belakang. Ini dulunya untuk kamar tidur ART. Satu ruangan ini. Satu ruangan ini. Makanya kecil kan. Tadi pintu di situ. Nah ini kita nggak kita apa-apain, kita cuma tutup dinding sebelah sana, terus kita bongkar dinding sebelah sini. Nah kita fungsikan yang tadinya kamar tidur ART jadi kamar tidur utama. Kurang lebih gitu. Wah. Terinspirasi juga dari hotel kapsul ya yang sekarang banyak di Jepang juga banyak, di Indonesia juga banyak lah kurang lebih. Dan kalau kuperhatikan juga untuk pemilihan warna-warna netral juga ya Mas ya. Betul. Baik dari luar masuk ke dalam sini, abu, putih gitu ya. Cuman ada warni sedikit nih di hiasan dindingnya ya Mas ya? Ya, kita buat aksen dikit lah. Jadi kenapa kita pilih warna netral yang utamanya cerah ya, mayoritas, itu ya supaya psikologisnya terasa lebih luas, kurang lebih gitu. Terus kita banyakin cermin juga, di lemari juga cermin, supaya kesan ruangannya double, karena ada cermin. Kurang lebih gitu. Ya di beberapa spot kita kasih warna lah dikit, supaya lebih cerah. Wah, keren. Nah Mas, aku mau tanya, di belakang Mas Marco ini ada apa nih Mas? Jadi ini pertimbangannya sebenarnya supaya kita ya suami istri, tapi tetap pengen punya privasi lah antar suami dan istri kan. Ya ini bisa ditutup, kurang lebih gitu. Oh, wow. Jadi supaya fungsinya lebih buat ada privasi lah, terpisah gitu. Jadi kita bikin ini. Ini masukan dari istri juga sebenarnya. Nanti kalau mau privasi gimana gitu. Iya sih. Jadi walaupun kecil ya tetap bisa ada terpisah lah. Atau kadang-kadang saya juga di luar, istri di dalam nonton TV, saya di luar. Jadi kita tetap mempertimbangkan itu juga ya, secara personal dan subjektifnya, begitu. Oke, wah, benar-benar difikirkan semua dan termasuk juga ini dinaikin ya Mas lantai bagian kamar tidur ya? Dinaikin. Jadi nggak? Ada meja lipat. Oh, ini meja lipat? Biar bisa kerja lah di bed gitu. Oh gini. Bisa dibuka. Oh, oke. Gitu, bisa laptopan. Iya. Makanya di sini udah disiapin sama colokannya ya? Iya, sama colokan. Jadi ya kalau meja ini saya pakai, istri bisa di sini atau sebaliknya. Saya di sini, istri di sini. Jadi mikirin itu juga lah untuk hidup berdua ya, kurang lebih gitu. Dengan rumah yang kecil. Keren. Oh, terus ini juga, ini jendela existing. Oke. Jadi kan tadi yang kita lihat, kita lewatin koridor dulu tuh. Koridor depan. Koridor depan itu kan kita ngebobol rumah utama. Nah, tadinya itu ada jendela tuh. Nah, jendela kita cabut, kita pasang di sini, terus kita pasang di kamar tidur, kamar mandi.
Gitu. Jadi manfaatin apa yang udah ada juga untuk hemat budget. Wah, Kurang lebih gitu. keren. Nah, yang sebelah situ apa, Mas? Ini kamar mandi. Kamar mandi ya cukup simpel sih. Standar aja. Ini standar. Seperti kebiasaan dulu kita ngedesain ya, ini standar ukuran yang ideal lah kurang lebih. Berapa nih, Mas, panjang lebarnya, Mas? Ini 1,2 kali 2,3. Oke. Itu udah standar bedroom yang enak lah kurang lebih gitu. Kalau mau manjang ya. Mhm. Nah terus yang seperti bisa kita lihat juga, ini ada jendela. Yang dari light well tadi ya? Light well tadi. Mhm. Mikirnya juga supaya kayak villa-villa lah kurang lebih. Jadi kayak sambil mandi kesan outdoor juga kurang lebih gitu. Bener-bener dengan ngebuka dikit itu, semua efeknya ke semua ruangan ya, Mas, ya didapat Betul, ya? betul. Hanya dengan kecil aja 70 cm doang, tapi psikologisnya lebih enak, lebih segar. Oke. Kebayang ya kalau nggak ada jendela ini, Oh iya, udah. kesannya kayak gudang ya kamar mandi. Iya. Bener. Ini pun kamar mandinya komplit, masih ada Komplit. water heaternya, showernya juga yang full set ya. Betul, full set. Kurang lebih gitu. Wah, ya ini juga nyaman lah ya, Mas, istilahnya, Mas. Nyaman, walaupun saya desain, saya juga pengguna juga, Mhm. merasakan sendiri. Mhm. Ya cukup sih, walaupun ya ada subjektivitas juga ya. Mhm. Mungkin ada orang yang nggak cukup, tapi kalau buat saya sih cukup untuk hidup berdua. Balik lagi tergantung sama orangnya ya, Mas. Tergantung orangnya, betul. Oke. Dari tadi aku juga belum nanyain, berarti Mas Marco kan sebagai arsiteknya juga. Ya, Biasanya itu mengerjakannya untuk desain rumah kah atau macam-macam sih. Oke. Ada komersil, ada villa banyak juga di Bali. Terus ya rumah juga ada beberapa lah. Jakarta, Oke. Tangerang biasa. Kurang Dan- lebih gitu. Oke. Dan ini juga jadi salah satu project dari idenya Mas Marco ya, tiba-tiba kayaknya ini bisa nih diotak-atik Betul. jadi kayak gini nih. Ya ini biasalah kalau arsitek punya project sendiri jadi kayak istilahnya laboratorium sendirilah untuk nyoba-nyoba gitu ya kurang lebih. Ini sebenarnya untuk nyoba-nyoba juga sih. Nyoba-nyoba apa sih idealisme, nyoba-nyoba ya gitulah. Dan ternyata Nah. menurut Mas Marco pas sudah jadi dan udah ditinggali, ditinggali berapa lama? Udah tinggalin sekitar 2 tahun ya. 2 tahun ya. 2 tahun. Gimana, Mas? Dengan projectnya nih lah ya. Oke kok, cukup oke. Ternyata dengan luasan segini ternyata bisa berfungsi dengan baik, terutama juga karena privasi ya. Jadi terpisah dari depan. Balik lagi ke konsep aksesoris dwelling unit itu. Jadi ternyata rumah tuh bisa loh dibuat di belakang rumah lagi gitu. Itu sebenarnya jadi solusi dari harga rumah yang tinggi, kurang lebih gitu. Betul. Karena pilihannya untuk rumah murah kan ya antara perumahan yang murah, Ya, atau lokasi apartemen, jauh segala macam. ya rumah tapak yang tapi agak jauh. Ini solusi tengah-tengahnya kurang lebih. Dan BTW ini juga pintunya bisa kita buka ya, Mas ya? Betul, ini bisa kita buka Setelah dibuka, jadi terasa tambah luas lagi. tambah luas. Jadi kita mikir juga gimana kalau ada tamu gitu ya, misalnya ada yang mau berkunjung, atau kita misalnya lagi rasa suram di dalam, pengen lebih agak terbuka, kesannya liburan kayak di villa, makanya kita buat ya ini pintu lipat supaya bisa dibuka full, jadi ya nyambung antara dalam dan luar, ruangannya jadi terkesan 2 kali lipat, luar Jadi- dan dalam. Semuanya jadi kayak kerasa menyatu aja ya, Mas ya? Betul. Nah ini kita siapin juga ada meja, bisa barbekyuan outdoor. Oke. Terus nih masak juga kesannya outdoor. Iya, jadi Gitu. pun aroma masakan itu bisa langsung keluar juga ya? Betul. Nah, ngomong-ngomong tadi di balik layar, ini rencananya akhirnya mau disewakan gitu ya, Mas ya? Betul. Karena sejak punya anak dan istri juga kewalahan ya kalau pulang pergi kantor sambil waktu itu kan lagi menyusui juga ya. Naik KRL pulang pergi, kita lagi pengen coba sewain juga. Bisa dilihat di Airbnb sih, MJ Villa. Udah jalan ya, Mas? Udah jalan? Baru sebulan. Oh, baru sebulan Baru ya? sebulan. Nah, teman-teman kalau mau nyobain nginep di sini, cek aja. Nanti Ya, linknya coba ada cek. di kolom deskripsi di bawah ini. Ini dekat dari AS, tinggal jalan. Iya sih, deket banget. Ini deket kemana-mana, udah kayak di tengahnya BSD lah, enak sih. Betul. Oke. Ah. Nah, terus untuk memecah seperti ini, kira-kira berapa sih, Mas, butuh budgetnya, Mas? Ini budgetnya kita sangat minim sekali. Awalnya itu rencana kita di 85 juta. Sekitar hampir 90 lah kurang lebih gitu. Tapi proses pembangunan mungkin agak ada molor sedikit, jadi sedikit bengkak ya budgetnya.
Jadi di 120. 120. Itu untuk semua ya, dari koridor, taman, sampai bangunan. Oke. Kurang lebih gitu. Dan ini juga tidak banyak mengubah struktur existing ya? Nggak ngubah. Oke. Wih, inspiratif. Gimana menurut teman-teman? Silakan kalau masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Atau bisa nanya juga langsung ke Mas Marco, ada Instagramnya atau kontaknya di mana, Mas? Ada Instagram pribadi Marco Markoan. Kamu? Atau Instagram MG Villa juga ada. Oke. MG Villa BSD. Itu Oke. bisa dilihat di situ. Terus kalau ada yang mau konsultasi desain arsitektur gitu-gitu bisa, di mana? Kontak aja ke Instagram Marco Markoan atau Arkoma. Arkoma Design. Arkoma Design itu nama studionya. Nama studio. Nama studio. Oke, segitu dari kita teman-teman. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita juga Wicakson, Miftah Jana, Inspira Homes, dan TikTok kita juga. Dadah. Terima Dadah. kasih. Terima kasih. Ini nurunnya gimana, Mas? Oh ya. Mesti diiniin. Oh, ditarik ya? Iya. Sekarang nih kita lagi ada di rumah tinggal pribadi yang saya desain sendiri juga. Namanya MG Villa. Salam kenal, gitu aja ya.